Menurut sebuah survei baru, 6,4 juta orang Kanada telah membatasi atau menghilangkan daging dari makanan mereka, sementara sepertiga penduduk berniat untuk melakukannya. Pria Kanada, lebih dari wanita, menganggap daging sebagai salah satu kesenangan terbesar dalam hidup, dan pria yang lebih tua, secara khusus berpikir tidak ada bandingannya dengan steak yang enak, sebuah survei baru menemukan. Untuk peternak sapi, itu tentang di mana kabar baik berakhir menurut sebuah survei baru tentang peran protein. Kanada, 6,4 juta orang Kanada telah membatasi atau menghilangkan daging dari makanan mereka, sementara sepertiga penduduk berniat melakukannya dalam 6 bulan ke depan. Tetapi survei melukiskan gambaran yang bertentangan tentang keterikatan kita terhadap daging dan keinginan untuk merangkul buncis di atas sirloin. Dengan 3/4 sangat atau agak setuju bahwa, sebagai manusia, adalah alami untuk makan daging, dan bahwa makan daging adalah bagian dari diet alami dan seimbang. Tampaknya orang Kanada masih agak terikat pada konsumsi daging. Secara umum, kata penyelidik utama Sylvain Charlebois, seorang profesor dalam distribusi dan kebijakan makanan di Universitas Dalhousie. Tetapi, semakin banyak orang Kanada mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan protein hewani, katanya. Temuan itu muncul saat Health Canada bersiap untuk memulai iterasi terbaru dari panduan makanannya pada bulan November, yang diharapkan lebih banyak bersandar pada vegan daripada omnivora. Dalam prinsip panduan untuk penulisan ulang peraturan makanan yang dirilis awal tahun ini, Health Canada mendesak perubahan ke proporsi tinggi makanan nabati, tanpa harus mengecualikan makanan hewani. Rekomendasi awal juga mendorong penggantian makanan yang sebagian besar mengandung lemak jenuh dengan makanan yang mengandung lemak tak jenuh, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan alpukat. Susu dan daging merah adalah sumber utama lemak jenuh. Industri susu dan daging Kanada telah mendorong balik terhadap pembuangan daging, susu, atau perubahan radikal lainnya yang serius, dan tidak jelas apakah Health Canada akan menerima tekanan dari raksasa itu. Industri daging mengatakan telah diyakinkan oleh pemerintah bahwa pemandu makanan tidak akan kekurangan daging. Tetapi negara-negara lain cenderung ke arah itu, sebagian dibantu oleh deklarasi oleh Badan Kanker Organisasi Kesehatan Dunia pada 2015 bahwa daging, sosis dan daging olahan lainnya adalah karsinogen bagi manusia, dan daging merah, mungkin, juga, sebuah proklamasi yang menimbulkan kritik baru tentang bagaimana WHO mengkomunikasikan risiko dan sains yang tidak pasti kepada publik. Orang-orang berkata, bagaimana mungkin Anda bisa memasukkan daging olahan dalam kategori asbes yang sama, kata Charlebois. Tetapi, sejak itu Anda telah melihat beberapa pemerintah di seluruh dunia menyesuaikan panduan makanan dan kebijakan mereka mengenai konsumsi daging, dan kami mengharapkan panduan makanan Kanada menjadi lebih ramah nabati. Wanita lebih cenderung menyetujui bahwa daging diganti oleh sumber protein lain, dan pria yang tidak berpendidikan lebih tinggi cenderung setuju. Saya penggemar berat daging pada umumnya, makan daging adalah hal yang jantan, mari kita hadapi itu. Itu selalu digambarkan sebagai hal yang jantan untuk dilakukan, kata Charlebois.
Secara keseluruhan, survei menemukan bahwa, jika Anda menghasilkan lebih banyak, jika Anda seorang wanita, jika Anda lebih berpendidikan, Anda cenderung tidak terikat pada daging, kata Charles Boyce, yang percaya kami mengalami feminisasi protein konsumsi. Dia saat ini mendampingi 10 perusahaan makanan nabati, dari Montreal hingga Calgary. Wanita memimpin 9 dari mereka. Minggu lalu di kelas mbah saya memiliki CEO Sobeys, dan Presiden, Michael Medline dan 7 eksekutif puncaknya. 3 dari mereka adalah wanita. Pengaruh perempuan dalam industri menjadi semakin jelas, kata Charles Boyce. Warga Kanada telah mengurangi asupan daging mereka sejak 2004. Hari ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara Mediterania, tempat-tempat diet dikenal secara luas sebagai salah satu yang paling sehat di dunia, kata Marie-France McKinnon, dari Canadian Meat Council. Orang Kanada rata-rata mengonsumsi 41 gram daging segar yang dimasak seperti daging sapi, babi, domba, atau sapi muda sehari, katanya, itu sekitar setengah ukuran telapak tangan Anda. Ada banyak spekulasi tentang panduan makanan baru, kata McKinnon. Pada bulan Mei, kami bertemu dengan Menteri Kesehatan, Ginette Petitpas-Taylor, yang meyakinkan kami bahwa mereka tidak akan mengatakan, Kanada, untuk mengkonsumsi lebih sedikit daging merah di edisi berikutnya. Jenkins, yang saat ini menjalankan uji coba acak lintas Kanada menguji apakah diet lakto-vegetarian dapat menghentikan atau bahkan membalikkan penumpukan plak pada arteri koroner, mengatakan ilmu pengetahuan mendukung pindah ke lebih banyak makan nabati. Tidak ada yang mengatakan, makan lebih banyak daging sapi dan tumbuh kuat, itulah yang mereka katakan pada 1930-an, katanya. Tidak ada yang mengatakan itu lagi. Di antara temuan survei lainnya 63% vegan berusia di bawah 38, milenium, dan Gen Y. 42%, fleksitarian, vegetarian yang fleksibel, dengan porsi daging yang aneh, adalah Boomer. Lebih muda dan lebih berpendidikan cenderung tidak menyukai daging, hanya sedikit yang menganggap serangga sebagai alternatif yang menarik untuk daging, meskipun Kanada Atlantik dan Quebec tampaknya lebih terbuka untuk memakan serangga.